HRD dan selamat pagi Mitra 104,6 FM dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Tias di Obrolan Pagi edisi hari ini Selasa 28 April 2020 dengan topik penerimaan mahasiswa baru Undiksa. Dan narasumber yang sudah kita hadirkan di studio Gempol 38 ada Dr. Gederas Ben Dantes selaku Wakil Rektor 1 Undiksa di bidang akademik dan kerjasama. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di studio Gempol 38 pagi ini, di mana Undiksa sebagai salah satu perguruan tinggi terbesar di Buleleng biasanya di bulan-bulan ini sudah disibukkan dengan penerimaan mahasiswa baru. Tapi karena adanya virus corona yang masuk, jadi segala urusan di online kan sekarang. Lalu bagaimana Undiksa menyikapi hal ini gitu ya? Oke Pak, biasanya kalau di bulan-bulan seperti sekarang itu kan Undiksa disibukkan dengan penerimaan mahasiswa baru. Nah, apakah untuk tahun ajaran 2020 ini Undiksa sudah melaksanakan penerimaan mahasiswa baru? Terima kasih. Selamat pagi pemirsa Guntur FM. Jadi sebenarnya Universitas Pendidikan Ganesha secara rutin ya dari tahun ke tahun kita melakukan jalur penerimaan mahasiswa baru itu ada 4. Jadi yang pertama adalah jalur namanya SNMPTN. Jadi SNMPTN itu jalur undangan untuk S1 itu berskala pusat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang kedua ada namanya jalur minat bakat untuk diploma. Nah itu kita lakukan sendiri, jadi otoritas universitas untuk melakukannya. Kemudian jalur berikutnya adalah kita sebut sebagai SBMPTN, jadi seleksi bersama mahasiswa perguruan tinggi negeri. Kemudian yang terakhir adalah jalur mandiri. Nah, 2 jalur yang pertama sudah selesai kami lakukan. Jadi jalur SNMPTN, yaitu jalur undangan yang dilakukan oleh pusat, itu khusus untuk S1. Itu saat ini kita umumkan di tanggal 8 April 2020 itu ada 817 mahasiswa dari seluruh daerah di Indonesia itu memilih Undiksa sebagai salah satu tempat untuk mereka mengenyam pendidikan. Dari 817 itu ada 209 mahasiswa yang menggunakan atau melalui jalur Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Jadi jalur bidik misi dulu kita ganti menjadi Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Kemudian tanggal 30 April ini kita akan mengumumkan terkait dengan UKT, jadi uang kuliah tunggal yang mereka harus bayarkan sesuai dengan sosial ekonominya. Jadi saat ini calon mahasiswa Undiksa yang masuk lewat jalur SNMPTN itu sedang mengisi data. Dan kita akan umumkan tanggal 30 April 2020. Nah itu untuk jalur SNMPTN Undiksa. Kemudian untuk jalur minat bakat Diploma 3, saat ini pun kita masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengisi data UKT. Dan kita akan umumkan tanggal 6 Mei. Nah, itu ada sejumlah mahasiswa 330 mahasiswa dari jalur Diploma 3. Nah, ada hal yang berbeda sebenarnya yang kita lakukan di masa pandemi coronavirus ini, itu dengan situasi seperti ini kita berusaha untuk tidak berkumpul, kemudian memutus penyebaran dari virus corona itu sendiri, sehingga pendaftaran kembali yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Mei itu untuk Diploma 3 dan 15 Mei untuk S1 itu rata-rata jumlahnya kurang lebih sekitar 1.000 mahasiswa. Itu kita lakukan secara online semua. Jadi mahasiswa atau calon mahasiswa itu akan melakukan segala sesuatunya dari rumahnya. Dari rumahnya masing-masing. Iya, dan lain sebagainya. Termasuk pengecekan dia buta warna atau tidak. Kita sebut sebagai assessment buta warna. Jadi saya tidak mengizinkan mereka untuk mencari surat keterangan kepala desa dan lain sebagainya. Semua mereka tanda tangan di rumah tapi dengan materai. Nah, ini nanti kita validasi setelah situasi aman. Kalau ada data-data yang tidak sesuai, nah di situ harus diambil resiko.
terkait dengan apa yang mereka sudah submit kepada Undiksa. Oke, Nah, saya kira itu Oke, terkait itu kan tadi untuk jalur SNMPTN-nya ya Pak ya, jalur undangan. Lalu untuk jalur SBMPTN-nya, kalau SBMPTN itu kan tes tulis Iya, biasanya, benar. karena kebetulan saya SBMPTN juga. Nah untuk sekarang ini di tengah pandemi ini bagaimana? Apakah bakal tetap berlangsung secara langsung gitu di ruangan seperti biasa atau bakal dilakukan secara daring juga? Oke, sementara waktu LTMPT namanya, jadi lembaga tes masuk perguruan tinggi yang dimiliki oleh Indonesia, itu sebenarnya berada di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, tetapi ke depan rencananya lembaga ini akan terpisah, jadi sebagai lembaga yang independen yang khusus untuk melakukan seleksi mahasiswa masuk ke perguruan tinggi. Nah, LTMPT ini masih menjadwalkan sampai saat ini itu pendaftaran UTBK dan SBMPTN namanya. Jadi ujian tulis berbasis komputer yang dulunya rencana dilakukan setiap orang itu memiliki kesempatan 2 kali, tetapi saat ini cuma sekali. Kemudian tes yang dilakukan tidak ada lagi tes bidang, cuma tes skolastik. Nah, jadi 1 kali tes, kemudian cuma diberikan kesempatan 1 kali. Itu mereka masih jadwalkan untuk pendaftarannya tanggal 2 sampai 20 Juni 2020. Kemudian pelaksanaan UTBK-nya, ujian tulis berbasis komputernya, 5 sampai 12 Juli. Jadi kita masih sebenarnya optimis bahwa pandemi ini akan mengalami puncaknya di akhir Mei. Kemudian di bulan Juli itu sudah berangsur-angsur, grafiknya udah melandai. Sehingga LTMPT berkeinginan untuk melaksanakan ini dengan protokol kewaspadaan dan pencegahan penyebaran virus corona itu sendiri. Nah, pengumumannya itu akan dilaksanakan 25 Juli. Tetapi ini bisa berubah sewaktu-waktu. Tergantung situasi dan kondisi saat ini. Berarti tetap ada jalur itu tapi via online gitu. Tidak. Mereka datang. Mereka datang ke kampus untuk melakukan tesnya seperti dulu. Seperti biasa. Cuma 1 kali. Cuma 1 kali tes. Kemudian jenis tesnya juga sekali, namanya tes skolastik. Kalau dulu ada tes skolastik, ada tes bidang kan ya. Jadi sekarang tes skolastik aja. Cuma itu perbedaannya, jenis tesnya dan cuma 1 kali gitu. Berarti apakah itu nanti bakal diatur juga berjarak atau seperti apa? Iya, seperti itu. Mengikuti prosedur. Iya, mengikuti prosedur. Cuma seperti yang saya sampaikan, ini bisa berjalan, bisa tidak. Cuma Pak Rektor menyampaikan kepada saya, beliau menyampaikan tolong disiapkan mekanisme kalau seandainya kita tidak bisa melakukan tes. Kalau mandiri kan kita sebut sebagai computer based testing. Kalau kita tidak bisa melakukan computer based testing. Nah, coba kamu pikirkan bagaimana mekanisme kita untuk merekrut mahasiswa baru untuk Universitas Pendidikan Ganesha. Tapi Pak Rektor konsepnya sudah diberikan kepada saya sudah. Oke, nah, untuk tahun ini berapa target penerimaan mahasiswanya? Oke, rata-rata sebenarnya target penerimaan mahasiswa kita itu 2.800 sampai 3.000. Nah, jadi termasuk S2 dan S3. Nah, untuk 2020 ini target kita adalah sesuai dengan perencanaan dan penganggaran itu 3.069. Nah, jadi rata-rata 3.000. Banyak ya, iya. Dan melalui SNMPTN dan jalur mandiri di Diploma 3 kita sudah mendapatkan sekitar 1.000 lah. Apakah ada penambahan prodi di tahun ini, Pak? Iya, prodi untuk S1 sebenarnya ada beberapa prodi baru ya, tetapi mungkin tahun lalu sudah kami buka. Jadi ada ilmu komputer, ada sistem informasi, kemudian ada pendidikan vokasional seni kuliner, ada biologi murni, kemudian ada kimia murni, ada matematika murni, ada aquaculture S1. Nah, itu beberapa prodi baru sebenarnya. Tetapi sudah 1-2 tahun yang lalu kita buka dan peminatnya mulai beranjak naik. Kemudian ada 2 prodi baru yang baru izinnya keluar, itu untuk S2. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada
Pak Rektor, kemudian Bapak Warek II, kemudian Direktur Pasca Sarjana yang sudah berjuang untuk, dan tim semuanya yang sudah berjuang untuk menghasilkan 2 prodi baru ini, yaitu S2 Ilmu Manajemen dan S2 Akuntansi. Nah itu ya, itu untuk semester ganjil ini kita akan buka untuk mahasiswa baru. Oke, untuk prodi-prodi baru yang sudah ada semenjak 2 tahun tadi Bapak katakan itu, apakah ada semacam sosialisasi khusus untuk menarik mahasiswa baru di tahun ini? Iya, di awal tahun universitas membentuk tim sosialisasi di tingkat universitas. Kemudian di masing-masing fakultas pun mereka membentuk tim. Pekerjaan kita bagi, yang fakultas ini mereka sampai masuk ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi. Kalau tingkat universitas ini kita lebih kepada yang holistik, yang di atas. Contoh kemarin kita hire salah satu komedian terkenal gitu lah ya. Kemudian untuk membuat promo terkait dengan Undiksa. Nah itu sedang berjalan saat ini. Kemudian ada video-video yang kita sebar melalui sosial media. Kemudian kita mengumpulkan beberapa kepala sekolah di masing-masing daerah untuk menyampaikan tentang Undiksa. Jadi secara umum di universitas. Tetapi fakultas saya kira secara detail mereka akan menyampaikan terkait dengan masing-masing prodi. Oke, nah tadi kan Bapak juga sudah menyinggung bahwa di SNMPTN sudah ada penerimaan mahasiswa baru dengan jalur Kartu Indonesia Pintar kuliah gitu Pak ya. Nah, apakah itu sudah terakomodir dengan baik di penerimaan mahasiswa baru kali ini? Oke, kalau kita melihat sebenarnya dari seluruh pelamar ya, jadi Kartu Indonesia Pintar, jadi Kartu Indonesia Pintar kuliah 205, saya tadi bilang 205 orang. Itu adalah semua pendaftar di Universitas Pendidikan Ganesha yang lolos. Ya, itu kami akomodir semua. Dan Kartu Indonesia Pintar ini ada 2 kelompok. Kartu Indonesia Pintar reguler dan Kartu Indonesia Pintar Afirmasi namanya. Jadi Kartu Indonesia Pintar Afirmasi ini untuk daerah-daerah 3T yang terluar, kemudian terdepan, ya terdapat. Kemudian untuk saya melihat bahwa sesuai dengan rencana di awal, kementerian itu menyiapkan 400.000 Kartu Indonesia Pintar kuliah. Yang kalau saya melihat dari bidik misi mencari 90.000 saja susah. Nah ini 400.000 mereka siapkan. Artinya apa? Pemerintah memberikan akses yang sangat luas kepada masyarakat yang secara sosial ekonomi kurang beruntung untuk bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Dan syarat KIP kuliah ini, mereka tidak bisa memilih program studi yang akreditasinya C. Dia harus masuk ke program studi yang akreditasinya B. Artinya apa? Bahwa universitas harus memberikan tempat yang pantas untuk untuk masyarakat yang secara sosial ekonomi kurang mampu, tetapi ingin mengenyam pendidikan tinggi. Apakah ada perbedaan antara Kartu Indonesia Pintar kuliah ini dengan bidik misi yang ada? Kalau perbedaannya saya melihat, tetapi saya belum mendapatkan kepastian gitu ya. Cuma dari beberapa diskusi yang kami lakukan di pusat, bahwa yang pertama, KIP kuliah ini akan menggantikan bidik misi. Dan kalau melihat dari kuota 400.000, berarti bahwa universitas itu memiliki kuota melebihi atau 2 kali dari kuota sebelumnya. Salah satu contoh Undiksa, yang tahun lalu kuotanya adalah sekitar 600-an, berarti tahun ini kalau tidak ada perubahan alokasi anggaran karena masa pandemi COVID ini, banyak dana-dana yang direfocusing, kemudian restructuring. Jadi itu kita bisa mendapatkan sekitar 1.200. Nah, 1.200 kuotanya. Nah, biayanya, jadi dari beberapa diskusi yang kami lakukan, bahwa per masing-masing orang yang mendapatkan KIP kuliah ini, kalau bidik misi itu sekitar 600. Ini lebih besar daripada itu. Lebih besar daripada 600. Kemudian UKT yang dibayarkan ke universitas pun yang dulu kalau bidik misi adalah 2.400.000. Kalau KIP kuliah, pemerintah akan membayarkan rata-rata unit cost dari masing-masing program studi. Artinya apa? Kalau di PTI itu cost dari mahasiswanya per tahun itu adalah antara 4 juta sampai dengan 8 juta. Berarti dia akan membayarkan rata-rata ini.
berarti sekitar 6 juta. Nah, jadi pemerintah akan membayarkan 6 juta kepada Universitas Pendidikan Indonesia. Tidak rata lagi seperti dulu 2.400.000, termasuk di kedokteran. Tetapi maksimal 8 juta mereka akan bayarkan. Nah, jadi rata-rata atau 8 juta. Nah, kalau untuk bidik misi itu kan biasanya setelah dipotong UKT ada sisa tuh, dan bisa dijadikan bekal untuk mahasiswanya. Nah, untuk di kartu Indonesia Pintar Kuliah itu yang saya bilang 600.000. Jadi kalau bidik misi dulu mendapatnya 600.000 per bulan. Berarti satu semester 3.600.000. Ini lebih besar daripada 600. Nah, tapi saya nggak berani menyebutkan bilangan. Takutnya berubah mereka. Nah, untuk Undiksa ini kan dikenal dengan biaya kuliah tunggal atau UKT yang lumayan terjangkau gitu Pak. Ya kalau dulu ada yang sampai 500.000 kayak gitu. Nah, kalau dihitung-hitung orang tua yang buruh tani misalnya itu berapa harus menyiapkan dana untuk bisa melanjutkan kuliah anaknya? Oke, jadi seperti tadi yang saya bilang, kalau seperti misalnya keluarga yang tidak mampu, itu tidak usah bayar SPP harusnya. Tetapi mereka bisa mencari namanya KIP kuliah. KIP kuliah ini masih terbuka sampai saat ini. Itu bisa mendaftarnya di kip-kemendikbud.ac.id. Nah, itu bisa mendaftar di situ untuk mencari KIP kuliah. Siapa yang bisa mendapatkan KIP kuliah adalah lulusan di tahun 2020 dan 2 tahun sebelumnya, berarti 2018, 2019, 2020. Nah, itu yang pertama yang bisa diakses oleh masyarakat. Yang kedua adalah Undiksa pun akan mengkategorikan mahasiswanya berdasarkan sosial ekonomi. Dari mana kami dapat? Yaitu dari data yang mereka submit ke sistem kami. Seperti sekarang, Senam PTN ini adalah masa di mana mereka mensubmit dokumen-dokumen sosial ekonominya. Dari situ kami bisa bagi mereka menjadi dari UKT 1 sampai UKT 7. UKT 1 adalah Rp500.000 per semester. UKT 2 adalah 1 juta. Kemudian UKT 3 ada 2,6 dan lain sebagainya. Sampai UKT 7 itu kalau di prodi biasa itu antara 4 sampai 5 juta, enggak mahal. Tetapi kalau di kedokteran berbeda. Nah, di kedokteran berbeda, mereka UKT 3-nya 10 juta, UKT 7-nya adalah sekitar 23 juta. Jadi ada berbeda. Karena unit cost-nya memang berbeda, yaitu unit cost dari masing-masing mahasiswa per tahunnya. Saya kira itu, ya. Nah, untuk berkas yang dikumpulkan sendiri kalau bidik misi itu kan dulu lumayan banyak juga berkasnya. Apakah berkas untuk KIP kuliah ini juga sama? Saya kira hampir sama lah. Hampir sama. Jadi bagaimana sebenarnya pemerintah bisa memvalidasi bahwa ini masyarakat ini sosial ekonominya kurang beruntung. Jadi tepat sasaran gitu ya. Jadi saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, ini jangan pernah membohongi diri gitu ya. Sudah mampu tetapi cari KIP kuliah. Nah, kasihan masyarakat lain yang membutuhkan tetapi nantinya tidak dapat. Tetapi dengan kuota yang begitu besar, saya kira mudah-mudahan semua masyarakat dari sosial ekonomi yang kurang beruntung itu bisa memiliki kesempatan yang sama dengan kita, ya, yang mampu bisa sekolah di perguruan tinggi negeri ya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Nanti bakal kita lanjutkan di segmen kedua Sobat Guntur. Dan buat Sobat Guntur yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, mungkin ya akan memberikan saran terkait topik yang kita bahas di obrolan pagi edisi hari ini, kalian bisa joinan di 23455. Tapi kita break iklan dulu ya Sobat Guntur, dan saya kembalikan dulu ke rekan saya Ade. Silakan rekan Ade. Baik, terima kasih rekan Ade, dan kembali lagi Mitra 104,6 FM bersama saya Tias di obrolan pagi masih edisi hari ini ya, Selasa 28 April 2020. Seperti yang sudah Ade sampaikan tadi, buat Mitra 104,6 FM yang ingin bertanya seputar topik yang kita bahas pagi ini mengenai penerimaan mahasiswa baru Undiksa, kalian bisa telepon di 23455. Oke. Sembari kita menunggu penelpon, mungkin Tias dulu yang bakal tanya-tanya Pak ya. Oke, ternyata sudah ada yang bergabung mendahului Tias. Diangkat dulu. Halo, selamat pagi. Terputus. Mungkin bisa dicoba kembali ya di 23455 untuk Sobat Guntur yang ingin bergabung bersama kita. Nah, Tias ingin bertanya nih Pak ya, semisal nanti pandemi ini masih berlanjut, mekanisme untuk mandirinya bagaimana? Oke, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Bapak Rektor sebenarnya sudah punya konsep yang kalau menurut saya cukup matang, yang beliau sampaikan kepada saya secara pribadi,
Yang pertama adalah mungkin apa yang beliau sampaikan itu beliau dapat dari beberapa forum rektor dan lain sebagainya, dan juga ide murni dari Bapak Rektor sendiri. Yang pertama, ada kemungkinan kalau seandainya UTBK SBMPTN pusat berjalan, kemudian tes dilakukan, kita untuk jalur mandiri ada kemungkinan menggunakan hasil itu. Jadi mekanisme di pusat yang dilakukan adalah, pertama, kalau mereka sudah lulus 6 PTN, mereka tidak punya kesempatan untuk mendaftar SBMPTN. Saya sangat setuju itu, karena mereka harus fair. Kemudian yang kedua, kalau mereka mengikuti ujian SBMPTN, kita bisa gunakan nilainya untuk meranking nanti masuk di mandiri. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan calon mahasiswa yang tidak mengikuti SBMPTN? Kenapa? Yang pertama, mereka lulus di senam PTN, cuma tidak mau mengambil karena tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian mereka tidak bisa tes di SBMPTN, tetapi mereka ingin masuk ke Undiksa dengan prodi yang mereka inginkan. Nah, itu bisa lewat mandiri. Nah, Bapak Rektor menyampaikan ke saya, itu alternatif pertama adalah menggunakan nilai dari UTBK yang dilakukan pusat. Yang kedua adalah melakukan penilaian portofolio. Jadi seperti beliau menyampaikan bahwa seperti bagaimana mahasiswa yang melamar sekolah S2 dan S3-nya ke luar negeri. Nah, mereka salah satu portofolio yang kita perlukan adalah misalnya adalah academic achievement mereka di SMA. Kemudian yang kedua adalah mereka akan menulis isi. Apa tujuannya mereka masuk ke prodi ini. Kemudian yang kedua adalah setelah nanti lulus dia akan mau jadi apa. Kemudian ketertarikannya terhadap bidang ilmu ini kenapa dan lain sebagainya. Banyak pertanyaan yang akan kita lakukan. Karena Bapak Rektor melihat bahwa kalau kita melakukan tes, kemudian dilakukan secara daring, mereka bisa melakukannya dari mana, tidak bisa kita validasi. Apakah mereka mengerjakannya sendiri apa dengan yang lain, kan sama saja. Kenapa kalau kita bisa lakukan yang lebih baik? Beliau menyampaikan pada saya seperti itu. Nah, itu rencana. Kemudian tetapi ada juga prodi-prodi tertentu yang mungkin nanti kita lakukan interview, ya interview secara online dan lain sebagainya. Nah, yang paling sebenarnya cukup kritikal adalah saya lihat adalah dalam masa pandemi ini sebenarnya bagaimana cara kita ya melakukan atau menciptakan instrumen atau melakukan mekanisme untuk kita bisa mendapatkan calon mahasiswa yang benar-benar memiliki motivasi untuk masuk ke prodi itu. Kemudian yang kedua adalah memiliki benar-benar motivasi untuk belajar nanti setelah masuk. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Kalau saya melihat dari academic achievement dan lain sebagainya, saya kira segala tes yang kita lakukan selama ini juga bisa mengukur mereka sebenarnya. Nah, itu mekanisme yang rencananya kami, yang sudah rencanakan oleh Bapak Rektor. Oke, lalu untuk program unggulan di Undiksanya? Oke. Nah, pemirsa masyarakat Buleleng, masyarakat Bali pada umumnya. Jadi di Undiksa ini ada 65 program studi, ya termasuk pendidikan profesi guru. Kemudian mulai sejak tahun 2019, yaitu di tanggal 22 Januari, Undiksa ini sudah terakreditasi unggul, gitu ya. Jadi setara dengan berbagai universitas yang lain. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat jangan pernah ragu gitu ya untuk mengenyam pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha. Kemudian dari 65 program studi yang kami punya ya saat ini ya 9 program studi yang sudah terakreditasi unggul. Kemudian sisanya terakreditasi B. Dan ada program studi baru, itu sekitar 6 program studi masih terakreditasi C. Itu karena program studi baru. Dan rencananya di bulan Agustus ini atau di tahun ini kami sudah melakukan submit dokumen akreditasi. Oke, kita angkat penelpon dulu. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Pagi. Oke, dengan Bapak siapa di mana? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Agas, bukan. Bapak Agas ya, langsung Pak pertanyaannya. Ya. Tadi Pak Ahmad ya. Iya. Halo, ya. Dengan Bapak siapa namanya semuanya? Oke, Bapak
Rasben. Bapak Rasben. Ya, begini ya, ini saya tahu sekali ada Unisa di dengan adanya Unisa di Singaraja ini luar biasa untuk mengembangkan kota Singaraja ya. Ya, lalu tidak ada Unisa itu kota sengaja mati. Ini harus bersyukur, Buleleng harus bersyukur punya Unisa, harus bangga dulu. Cuma di sini saya saranin kepada para petinggi Unisa, mungkin nanti bisa dikoordinasikan. Nah, ini kan akan mau kampus kedokteran ya. Ini saran saya sebagai masyarakat, Pak, saran saya ya. Mudah-mudahan lah ini mungkin didengar sama tinggi ya, di Pemkab Buleleng itu sama Bupati, bahwa kalau pembangunan kampus kedokteran itu saya harapkan sekali mungkin bisa dikuasai dengan gedung kesenian, dengan gitu ya. Jadi pakai kampus kedokteran luar biasa, gaunnya berbeda karena dimanapun kalau sudah kampus jadi ada kedokteran contoh itu dilihat wah luar biasa. Baru kelihatan negerinya. Tuh. Selama ini kan orang mengira kan Unisa itu swasta gitu. Kalau pandangan umumnya dulu. Nah ini mungkin bisa dikalkulasi bahwa apalagi mungkin katakanlah rencananya dulu katanya mau ditukar di gedung seninya tadi taruh di DLP itu LP-nya tadi taruh di dari Utapan dari mana ya. Mudah-mudahan itu harapan kami sebagai masyarakat ya. Oke. Itu Pak ya Pak. Tadi kan Pak bilang nanti kan jaminan kuliah di Unisa itu kan bisa dapat kerja, gitu ya. Nah itu. Terus bagaimana bahwa lulusannya siap kerja dan diterima kerja. Apa yang bisa Bapak katakan pada kami sebagai masyarakat? Ya. Bahwa Unisa adalah pilihan pekerjaan bagi masyarakat. Garansi apa yang bisa Bapak katakan pada kami sebagai masyarakat dan akan kami berikan jaminan itu garansi Bapak. Terus apa namanya begini Pak, ini kan istilahnya jangan sampai ini kalimat klise aja nih, betul. Jadi pada kurikulum atau kompetensi apa kepastian dan garansinya Pak itu aja Pak. Saya ini hanya pertanyaan-pertanyaan ini sering yang terjadi di masyarakat nih, Bapak tolong jelaskan itu. Yang jelas saya dukung kampus kedokteran ini mudah-mudahan terwujud nanti di dosennya ditukar link sama mungkin ya petinggi-petinggi Indonesia nanti bisa koordinasi dengan masyarakat. Saya juga sebetulnya seorang NGO ya. Mungkin bisa nanti dalam dipa-dipa apa tertentu biar bisa nanti didapatkan masyarakat dalam pembangunan apapun. Ya, terima kasih. Sandi. Baik, terima kasih untuk Pak Agas yang sudah bergabung bersama kami. Lanjut mungkin di belakang Pak Agas, apakah masih ada mitra 104,6 FM yang bergabung? Sebelum nanti ditanggapi oleh Bapak Wakil Rektor 1. Tidak? Oke. Kalau tidak, mungkin bisa langsung Pak ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Agas dari Kubu Tambahan. Jadi yang pertama adalah saya sangat apresiasi sekali dari apa pemikiran Pak Agas tadi. Jadi FK ya, jadi Fakultas Kedokteran yang berdiri di tahun 2018 itu SK-nya itu 8 Agustus 2018. Sudah 2 kali kita menerima mahasiswa dan ini adalah salah satu program studi yang sangat prospektif sebenarnya yang dimiliki oleh Unisa. Jadi LPTK ya, Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan itu Unisa ini satu-satunya ya, salah satu yang memiliki Fakultas Kedokteran. Ada satu lagi yang Universitas Gorontalo juga memiliki Fakultas Kedokteran. Nah, seperti saran Pak Agas, saya sangat setuju sekali ya. Jadi FK ini harus tampil di depan gitu ya, harus tampil di depan menjadi, kalau teman-teman saya bilang sebagai gadis cantik gitu ya dari Universitas Pendidikan Ganesha ya harus ditunjukkan, jangan ditaruh di tempat yang susah diakses gitu ya. Saat ini ada di ada di Jineng Dalam yaitu Fakultas Kedokteran dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai dan terus kita memperbaiki diri. Nah, Pak Agas di tahun 2021 ini ya rencana Bapak Rektor bersama kementerian ya, Bapak Rektor sudah melakukan presentasi pendekatan baik itu ke Kemendikbud maupun ke Bappenas beserta pimpinan yang lain. Itu sudah merancang di 2021 pembangunan Fakultas Kedokteran ada di Jalan Udayana. Nah, mudah-mudahan ke depan saya sangat melihat bahwa dukungan dari pemerintah daerah, Pak Bupati, kemudian Pak Wakil Bupati, kemudian Sekda dan seluruh masyarakat itu terhadap berdirinya Fakultas Kedokteran. Beliau-beliaulah yang ikut berkontribusi kenapa Fakultas Kedokteran itu ada di Singaraja. Nah, oleh karena itu ke depan juga kita berharap bahwa
rumah sakit pendidikan ya itu bisa ada dekat-dekat di Udayana ya. Salah satu alternatif tadi disampaikan oleh Pak Agas yaitu gedung kesenian itu sangat strategis sekali kalau menjadi rumah sakit pendidikan sebenarnya. Ya. Saya kira itu yang pertama. Terima kasih sekali Pak Agas dan seluruh masyarakat Buleleng atas kontribusi, atas supportnya sehingga FK ini bisa berdiri di 2 tahun yang lalu, dan saya melihat bahwa ini akan terus berkembang karena passing grade FK untuk senam PTN ini 1:30, satu kursi direbutkan oleh 30 orang. Nah, itu kami mendapatkan kualitas yang sangat baik. Kemudian yang kedua, Pak Agas, kami tidak ada menyebutkan bahwa jaminan kerja setelah lulus. Yang saya sampaikan tadi bahwa mekanisme untuk masuk ke perguruan tinggi, khususnya di Undiksa, melalui mandiri di masa pandemi COVID ini. Jadi kami tidak bisa melakukan computer based testing. Apa yang kami lakukan adalah dengan melakukan penilaian portofolio. Salah satunya adalah kami menginginkan calon mahasiswa menulis IC. IC-nya adalah bagaimana motivasi dia masuk ke perguruan tinggi, khususnya Undiksa, kemudian bagaimana motivasi dia masuk ke program studi itu, nanti kalau setelah lulus dia mau jadi apa, dan lain sebagainya. Nah, tapi perlu saya sampaikan bahwa Undiksa ini ingin melahirkan lulusan yang kompeten, kemudian berkarakter, dan mereka bisa create the job gitu ya. Tidak searching the job atau tidak finding the job, tetapi creating the job. Bagaimana caranya adalah, melalui kurikulum, walaupun 2 SKS, itu kami mewajibkan seluruh program studi untuk memberikan entrepreneurship. Tujuannya adalah membuka wawasan kepada mahasiswa untuk mereka nantinya setelah lulus itu bisa creating the job, bisa menciptakan pekerjaan itu sendiri, tidak mencari pekerjaan. Nah, itu harapan kami. Cuma ini 2 SKS itu saya kira tidak cukup untuk membentuk mahasiswa itu sendiri. Tetapi di Undiksa banyak sekali program-program ya, seperti PMW, kemudian PKM, dan banyak program lain yang sebenarnya membentuk karakter dari mahasiswa itu sendiri untuk dia bisa memiliki creative thinking, kemudian analytical thinking, how to collaborate with others, kemudian bagaimana dia berkomunikasi dengan yang lain. Nah, itu hal yang paling penting yang Pak Rektor sebut itu sebagai 5C gitu ya. Creative thinking, kemudian collaboration, analytical thinking, kemudian communication, dan yang paling penting yang terakhir adalah karakter. Nah, jadi bagaimana lulusan kita itu berkarakter. Dan itu saya kira sudah terbukti. Ya, banyak pengguna lulusan kita menyampaikan kepada kami melalui tracer study secara informal, ini karakter, kemudian motivation dari anak-anak Undiksa ini cukup bagus. Dan saya bisa kategorikan bagus. Saya kira itu. Oke, dan biasanya kalau misalnya di penerimaan mahasiswa baru, di OKK-nya itu kan kita diwajibkan untuk buat PKM gitu Pak ya. Nah, tapi kalau di tengah pandemi kayak gini, kira-kira nanti OKK bakal tetap berlangsung kah atau gimana? Kan tidak mungkin online. Iya, ya. benar. Jadi yang pertama adalah ya mudah-mudahan ini cepat berlalu, kemudian dengan kebersamaan kita, dengan komitmen kita, dengan disiplin kita, bagaimana memutus penyebaran dari virus corona ini. Saya kira masing-masing masyarakat punya peran di sini ya. Disinilah bagaimana kita berkontribusi terhadap pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Nah, kalau seandainya sampai Agustus gitu ya, semester baru kita, kemudian OKK kita lakukan, dan masa pandemi seperti ini ya mungkin akan dijadwalkan. Ya, jadi akan dijadwalkan, mahasiswa baru akan masuk belajar dulu. Berarti harus daring lagi nih, ya tidak bisa tatap muka lagi, daring lagi, kemudian OKK kita jadwalkan. Tetapi satu hal penting, dan masyarakat sudah banyak memberikan masukan. Jadi OKK ini polanya harus kita rubah, ya polanya harus kita rubah. Di OKK ini tidak balas dendam antara senior dengan junior, tetapi bagaimana kita membentuk karakter mahasiswa kita sehingga dia siap untuk belajar di Undiksa, kemudian dia mengenal lebih awal apa itu Undiksa, apa saja ada di Undiksa, bagaimana saya harus berkreasi di Undiksa, sama siapa saja atau ke unit-unit mana saja saya harus masuk untuk mengeksplorasi talent atau bakat saya, dan lain sebagainya. Nah, mungkin arahnya akan ke sana. Jadi physical
exercise akan lebih sedikit lah. Oke. Nah, tadi kan kalau dibilang untuk SNMPTN masih sudah diterima mahasiswa yang melalui jalur KIP kuliah itu. Nah, misalnya ada mahasiswa baru yang masuk ke Undiksa, dia ingin mencari beasiswa yang lain, itu apakah masih ada di Undiksa? Oke. Jadi Undiksa ini banyak beasiswa sebenarnya ya. Jadi yang pertama ada namanya PPA, yaitu jalur akademik. Kemudian yang kedua ada beasiswa yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang mereka sebut sebagai CSR, ya, Corporate Social Responsibility. Nah, itu seperti BI, kemudian ada pemerintah daerah seperti Negara, Bangli, Badung, DKI, itu nilainya sangat besar. Nah, kemudian beasiswa dari perusahaan-perusahaan yang lain, termasuk juga Pak Rektor, memberikan bantuan beasiswa khusus kepada beberapa masyarakat, ya, beberapa orang secara sosial ekonomi yang tidak beruntung, tetapi tidak mendapatkan beasiswa yang kita siapkan. Jadi masih banyak banget peluang. Masih banyak sekali peluang untuk mendapatkan beasiswa. Dan kami itu dari 11.000 mahasiswa kami, itu hampir 3.000 sampai 4.000 itu adalah beasiswa. Baik itu dari bidik misi dulu namanya, BI, kemudian dan beberapa pemerintah daerah lainnya. Oke. Dan kalau dulu itu kan kalau di bidik misi, misalnya mahasiswa baru awal dia diterima itu tidak mendapatkan, tapi setelah masuk bisa mendapatkan kuota tambahan namanya yang mungkin tidak mengambil. Nah, apakah di KIP kuliah sekarang itu kemungkinan ada seperti itu juga, Pak? Kalau saya melihat seperti yang saya sampaikan tadi, KIP kuliah ini disediakan oleh pemerintah 400.000. Mudah-mudahan masih tetap seperti itu, karena masa pandemi ini saya kira pendanaan banyak beralih. Kemudian bidik misi di tahun lalu itu mencari 90.000 orang susah banget. Nah, artinya apa? Ada sisa 310.000 ya dibandingkan tahun lalu yang bisa diakses oleh mahasiswa. Artinya kuota ini sangat banyak sekali. Dan calon mahasiswa dari masyarakat kurang mampu ini gunakan atau manfaatkan kesempatannya. Ya, manfaatkan kesempatannya. Oke, baik, sudah ada yang bergabung bersama kita, langsung saja di halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Kalau mendengarkan via streaming di www.gunturfm.com, mungkin bisa langsung disebutkan namanya, langsung pertanyaan dan sarannya. Oke, mungkin bisa dicoba lagi di 23455 untuk Mitra 104,6 FM yang ingin bergabung, karena masih ada waktu lagi beberapa menit sebelum mungkin nanti Bapak memberikan closing statement sedikit. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, dengan Bapak siapa di mana? Saya lagi mumpung belum ada masuk gitu kan. Iya. Saya tambah sedikit. Oke. Begini Pak, ini tadi kan Bapak menyampaikan pendidikannya pemerintah daerah sama Pak Bupati dan Pak Wakil dengan obatnya di kampus Lekra itu buka pejuang jauh juga. Tapi ini kan banyak juga yang sebelumnya berjuang tuh teman-teman yang ada di Indonesia, termasuk senior yang ada di Indonesia, banyak berjuang ke pusat untuk bisa dapatkan di kampus Lekra ini di Indonesia. Nah, tetapi pertanyaan saya Pak kepada nanti Indonesia, mungkin di Indonesia ada rektornya, kita siapa wakil rektornya, tolong itu kerja dengan pemerintahan Kabupaten Buleleng supaya gedung Sudirman itu bisa dijadikan bukan bulan dengan kampus lokal di sana. Jadi jangan sampai omong saja di Bupati sama Wakil, pasti omong aja, tapi tidak ada action dulu. Saya yang teruskan aja gerget harus belajar yang bagaimana caranya dia bisa itu dimohon bukan bulan dijadikan kampus dokteran. Itu harus action ini. Jangan-jangan yang sudah wacana dari pertama kan ini tadi saya sampaikan Pak Wakil juga Pak Bupati juga gerget sekali. Tapi dalam konteks ini tolong ini perjuangkan ini juga biar kampusnya kedokteran ini biar di gedung kesenian ini biar bisa dipakai dan bisa bergabung dengan yang lainnya.
Itu saja. Tolong Pak, ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Agas yang sudah bergabung lagi bersama kami ya. Mungkin mau ditanggapi Pak? Ya, terima kasih Pak Agas. Saya kira Pak Rektor, kemudian Pak Bupati dan Pak Wakil dan semua semua masyarakat di Buleleng ini mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Agas. Saya kira beliau-beliau ini memikirkan itu untuk pengembangan Universitas Pendidikan Ganesha dan serta-merta akan membawa pengembangan dari daerah itu sendiri. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Agas sekali lagi Pak Agas. Karena semuanya butuh proses juga. Iya, benar. Nggak mungkin sekarang langsung diajukan, langsung jadi tahun ini, gitu ya. Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang gitu. Oke, mungkin Bapak ada yang ingin memberikan closing statement? Oke, yang pertama adalah saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Buleleng yang telah mempercayakan Universitas Pendidikan Ganesha sebagai salah satu tempat untuk menitipkan, kemudian untuk menyekolahkan anak-anak anak-anak dari seluruh masyarakat Buleleng untuk mengenyam pendidikan tinggi di universitas. Kemudian yang kedua adalah saya sangat berterima kasih atas segala dukungan sampai saat ini terhadap Undiksa ya, sehingga saat ini Undiksa berkembang seperti yang masyarakat lihat ya. Kalau kita bandingkan 10-15 tahun yang lalu, ini saya melihat bahwa ada loncatan yang cukup jauh gitu, seperti leapfrog lah ya, loncatan kata yang begitu jauh sehingga membawa Undiksa ini cukup dikenal baik itu di nasional maupun di regional saya melihat. Kemudian yang ketiga ya seluruh masyarakat Buleleng. Jadi di tahun 2020 ya selain apa yang saya sampaikan tadi, kami memiliki satu program unggulan yang kami sebut sebagai fast track program. Jadi Universitas Pendidikan Ganesha bekerja sama dengan Minci University of Technology. Mereka memberikan kesempatan kepada mahasiswa terbaik untuk bisa mengenyam pendidikan S1 dan S2, yaitu 3+2. Jadi 3 tahun mereka sekolah di Undiksa ya untuk S1-nya, kemudian melakukan penelitiannya di Taiwan, di Minci University of Technology, kemudian langsung ke masternya itu 2 tahun lagi, sehingga 5 tahun mereka akan mendapatkan gelar sarjana dan juga gelar masternya. Nah, sampai saat ini kami sudah melakukan seleksi internal. Dari sekian pendaftar kami memilih 14 orang mahasiswa terbaik kami yang mudah-mudahan kami bisa kirim di bulan September dan diterima semua oleh Minci University of Technology. Mudah-mudahan masa pandemi ini akan berakhir lebih cepat. Kemudian ke depan Bapak Rektor berkeinginan untuk terus menambah jumlahnya. Kenapa kami mengirim sedikit saat ini? Kami ingin membangun trust, membangun kepercayaan dari kerjasama ini, bahwa SDM kami tidak kalah dengan yang lain. Nah, itu yang kami ingin bangun dalam kerjasama ini. Nah, bidang-bidang yang kami miliki belum banyak, yaitu ada business and management, ada mechanical and engineering, ada electronical and engineering, ada chemical and engineering, ada visual communication design. Nah, ini beberapa fakultas di tahun 2019 di bulan September November kalau nggak salah, yaitu ada dekan-dekan dari Fakultas MIPA, FTK, FI, Fakultas Bahasa dan Seni bersama Pak Rektor dan jajarannya itu datang ke Minci untuk mendiskusikan detail baik itu kurikulum, mekanisme kerjasama dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan tahun ini kami bisa mengirim 14 orang ini sebagai pilot project ya SDM kami untuk mendapatkan gelar bachelor and master degree-nya di Minci University of Technology. Baik. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Bapak Wakil Rektor Undiksa yang sudah bergabung bersama kami dan memberikan banyak sekali penjelasan. Jadi untuk mitra 104,6 FM jangan ragu-ragu untuk kuliah di Undiksa ya. Kalau sudah ada yang dekat, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, terima kasih untuk Bapak yang sudah bergabung bersama kami dan juga mitra 104,6 FM yang sudah juga bergabung bersama kami tadi. Sekian obrolan pagi edisi hari ini, Selasa 28 April 2020. Buat kalian yang kelewatan, jangan lupa bisa langsung aja dicek di YouTube-nya Radio Guntur. Nanti jangan lupa di-like, kalau kalian ada saran atau masukan bisa ditinggalkan di kolom komentar. Dan untuk waktu berikutnya saya kembalikan lagi ke rekan saya Ade. Silakan rekan Ade.